Yos nakama, selamat datang di Love-Tale Anime. Di akhir panel pada manga One Piece chapter 967 tertulis kalimat jika cerita akan berlanjut pada masa sekarang. Yap, dari perkataan narator tersebut dapat dikatakan jika flashback milik Kozuki Oden berakhir pada manga One Piece chapter 972. Flashback yang terbilang epik, sampai-sampai Luffy hampir terlupakan dan manganya hampir berubah judul menjadi Oden Peace. Namun, akhirnya kita bisa melihat Nami, Luffy pada manga One Piece chapter 973 yang akan rilis secara legal di aplikasi Manga Plus pada tanggal 8 Februari esok. Pada akhir flashback, Toki dengan penuh keyakinan mengatakan jika 20 tahun setelah kematian Oden maka Kaido akan bisa dikalahkan. Namun, situasinya berbeda 180 derajat saat ini. Ya, pada manga One Piece chapter 959 terlihat para Scabbard yang sedang ambiar di pelabuhan Tokage. Memang realita tak seindah ekspektasi ya. Bangun woi, bangun. Jam berapa ini? Namun, berakhirnya flashback Kozuki Oden ini masih menyisakan banyak misteri. Jika kita cermati bersama, pada flashback milik Kozuki Oden memiliki dua sudut pandang cerita, yaitu sudut pandang para Scabbard dan sudut pandang dari Kozuki Oden itu sendiri. Terutama saat flashback yang menceritakan perjalanan Oden mencapai Pulau Love-Tale yang diceritakan pada manga One Piece chapter 967. Pada panel dalam manga tersebut, Kozuki Oden dijadikan sebagai narator oleh Oda Sensei. Namun, saat sekembalinya Oden dari petualangannya, sudut pandang sudah berganti kembali ke para Akazaya Knight yang dibuktikan dari Kozuki Oden yang tidak lagi dijadikan narator oleh Oda Sensei. Berarti, ada seseorang yang sedang membaca jurnal milik Oden, dan paralel dengan kondisi saat para Akazaya Knight sedang mengingat kisah hidup tuannya, yaitu Kozuki Oden pada manga One Piece chapter 959. Apakah Kozuki Oden sendiri yang sedang membaca jurnal miliknya? Kemungkinan besar bukan dia, karena pada manga One Piece chapter 972 sudah bisa dipastikan jika Kozuki Oden sudah tewas, ditembak oleh Kaido. Kozuki Oden sudah gugur dengan sangat epik, dan biarkan dia tenang di alam sana bersama kedua mantan kaptennya. Yap, jika kita lihat komposisi para pengikut Oden, terdapat satu orang lagi yang masih belum dimunculkan. Ya benar, orang itu adalah Denjiro. Sampai saat ini, Denjiro masih belum dimunculkan oleh Oda Sensei. Kemungkinan besar dialah yang saat ini sedang membaca jurnal milik Kozuki Oden. Kozuki Oden sepertinya mewariskan jurnal miliknya pada Denjiro karena jika kita cermati baik-baik, Denjiro adalah pengikut Oden yang memiliki intelektual tertinggi di antara yang lain. Seperti terlihat pada manga One Piece chapter 963, di mana Denjiro lah yang mengajarkan para Scabbard yang lain untuk membaca. Namun, yang lebih masuk akal yaitu sepertinya Kozuki Oden tidak mewariskan jurnal miliknya. Jika kita melihat kembali manga One Piece chapter 819, Kinemon mengatakan jika Oden tidak memberitahukan mereka mengenai informasi tentang One Piece. Mungkin saja Denjiro mengambil jurnal milik Oden saat dia sampai di Kastil Puri setelah dia dibebaskan oleh Kozuki Oden. Yap, setelah Denjiro mendengarkan dongeng Oden pada manga One Piece chapter 972 mengenai klan Kozuki dan pembukaan batasan negeri Wano yang dia dapatkan saat berlayar di lautan, sepertinya Denjiro berpikir jika hal itu adalah informasi yang sangat penting. Dan mengetahui jika Oden selalu menulis petualangannya di jurnalnya, maka Denjiro menyembunyikannya dari Kaido. Ketertarikan Kaido atas informasi tersebut juga dikatakan oleh Kinemon pada manga One Piece chapter 819, dan itulah alasan mengapa mereka masih dikejar oleh anak buah Kaido. Dan sepertinya Kaido juga gagal mendapatkan informasi tersebut saat membakar kastil milik Oden yang diceritakan pada manga One Piece chapter 920. Fakta itulah yang memperkuat jika saat ini jurnal milik Oden berada di tangan Denjiro. Banyak spekulasi fans yang mengatakan jika Denjiro sekarang sedang menyamar menjadi Kyoshiro. Mimin pun sudah pernah membahasnya pada video Mimin yang berjudul "Ternyata ada 3 pengkhianat di Wano Kuni". Monggo yang mau nonton, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Banyak petunjuk tambahan yang diberikan oleh Oda Sensei mengenai sosok Denjiro yang menjurus ke arah Kyoshiro saat flashback milik Kozuki Oden. Mimin akan mencoba merangkumnya untuk nakama semua.
Saat flashback Oden, Kyoshiro tidak diperlihatkan, namun pada manga One Piece chapter 919, Kyoshiro dengan fasih membicarakan mengenai santet yang diberikan Lady Toki pada Orochi dan akan membunuhnya pada 20 tahun ke depan. Padahal saat itu seluruh pemimpin Yakuza sepertinya sudah ditangkap dan dipenjarakan oleh Orochi, termasuk Hyogoro the Flower. Yap, Denjiro adalah salah satu Scabbard yang tidak ditransfer ke masa depan oleh Toki, sehingga Denjiro dipastikan melihat saat-saat akhir Toki menyantet Orochi, dan dia memaksimalkan kekosongan posisi petinggi Yakuza untuk dapat masuk ke pemerintahan Orochi. Saat ini, Kyoshiro memiliki tempat enak-enak dan menjadi seorang money changer. Yap, sama seperti keahlian Denjiro, yaitu mengatur keuangan. Saat menjadi pengikut setia Oden, Denjiro kerap kali berurusan dengan uang, dan sepertinya dia adalah bendahara di kastil Oden. Dan fakta pada manga One Piece chapter 969, saat itu Denjiro sedang menjalani bisnis utang piutang untuk menambah kas di distrik Kuri saat Kozuki Oden menjadi Bang Toyib. Lalu, Kyoshiro sepertinya tidak sepenuhnya loyal pada Orochi, terlihat dari pemalsuan kematian dari Komurasaki. Ya, dia terlihat cerdik namun licik. Mungkin ada yang sedang dia rencanakan saat ini. Kelicikan dan kecerdikan Kyoshiro juga cocok dengan kecerdikan Denjiro yang terlihat pada awal kemunculannya pada flashback Oden di manga One Piece chapter 960. Yap, saat itu Denjiro kecil sedang menipu tukang panci. Dengan kecerdikannya, dia bisa mendapatkan panci besar dengan harga murah. Dan katana milik Denjiro mirip sekali dengan katana milik Kyoshiro. Pada manga One Piece chapter 960, terlihat gagang katana milik Denjiro mirip dengan gagang katana milik Kyoshiro. Kemudian motif pada sarung pedang milik Denjiro pun sama dengan motif sarung pedang milik Kyoshiro. Pada manga One Piece chapter 969 pun terlihat motif sarung pedang bagian belakang milik Denjiro sama dengan milik Kyoshiro, dan ekspresi muka yang diperlihatkan Denjiro pada manga One Piece chapter 993 sangat mirip dengan Kyoshiro. Namun masih ada yang mengganjal. Mata milik Denjiro tak sama dengan mata milik Kyoshiro yang terlihat sipit. Namun Mimin ada candaan gila mengenai ini. Saat waktu 20 tahun lalu, Denjiro sudah memakai kacamata yang mantap. Tak menutup kemungkinan jika saat ini dia sedang memakai lensa kontak yang menjadikan matanya menjadi sipit. Jika memang Kyoshiro adalah Denjiro, sekarang pasti dia sedang merencanakan misi balas dendam untuk membunuh Orochi. Apalagi sekarang dia tidak ikut ke Onigashima dan tetap memilih tinggal di Flower Capital yang diceritakan pada manga One Piece chapter 958. Yap, kemungkinan besar akan ada kekacauan di Flower Capital sebelum peperangan di Onigashima. Mungkin saja Kyoshiro akan membuat para loyalis Orochi yang tersisa di Flower Capital menjadi mabuk berat, dan samurai-samurai kuat yang dipenjarakan di distrik Rasetsu akan dibebaskan. Dan fakta mengenai Hyogoro the Flower yang tidak muncul di pelabuhan Tokage saat waktu yang ditentukan juga menjadi tanda tanya besar, dimana pada manga One Piece chapter 959 Hyogoro terlihat masih berada di penjara Udon, padahal penjara Udon dan pelabuhan Tokage berada di distrik yang sama. Sepertinya saat ini Hyogoro sudah berada di Flower Capital setelah membawa senjata dan para pemberontak dengan bantuan kekuatan milik Karibo. Mungkin saja saat ini Hyogoro dan Karibo sedang mempersiapkan kapal di pelabuhan Habu, yang merupakan meeting point awal para pemberontak sebelum diganti ke pelabuhan Tokage. Yos nakama, itulah prediksi Mimin untuk chapter 973. Jika nakama menyukai video ini, nakama semua bisa bantu Mimin untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.